Baru pertama datang ke sini dan jadi penampil pertama, rasanya deg-degan. Mari kita bercerita lagi tentang mimpi yang sempat terhenti, tentang canda yang sempat terjeda, tentang doa-doa yang hampir hilang percayanya. Tapi nanti saat kamu telah selesai dari jedamu, belum saya tandai lagi. Apa kita harus menulis buku? Karena pada satu hari nanti kita tidak ada dan apa yang bakal kita kenang itu hanya karya-karya kita. Bukankah seindah dan sedalam apapun kata-kata tak akan bermakna jika ia tak berspasi? Bisakah ia dimengerti jika tidak ada jeda? Warahmatullahi wabarakatuh. Baru pertama datang ke sini dan jadi penampil pertama, rasanya deg-degan. Dan saya tahu di Instagram dan sangat bahagia sekali ada perkumpulan positif semacam ini. Mungkin sebagian besar kita adalah pecinta buku, entah itu suka membaca. Mungkin membaca kan bisa berbagai hal ya, bisa membaca buku atau membaca kehidupan, itu juga bisa. Dan yang ingin saya bagi adalah mimpi saya menjadi seorang penulis. Kalau teman-teman lihat di depan, ini adalah buku kedua saya, berjudul Kita Perlu Jeda Untuk Sembuh Dari Luka. Ini adalah buku terbitan dari Klik Media di Jogja. Ada yang dari Jogja? Mungkin nggak ngaku ya, ada dari Jogja, mungkin di Sleman ya. Mungkin saya akan sedikit cerita Kak tentang bagaimana proses terbitnya buku ini, dan barangkali di sini juga ada yang suka bagus buku atau emang sudah menerbitkan buku, kita bisa sharing bareng-bareng ya. Oke, berbicara tentang luka, ini kan ada kasus yang lagi ya, tahu kasusnya Cut Intan Nabila, ya, yang ternyata luka itu bisa datang dari orang-orang terdekat. Betul kan? Dan di buku ini saya juga menulis itu. Luka itu bisa datang dari keluarga, bisa datang dari orang-orang terdekat, dan bahkan bisa datang dari diri sendiri. Mungkin sedikit saya buka di awalannya. Gimana sih cara menyembuhkannya? Mungkin teman-teman juga semuanya pasti bingung ya, gimana cara menyembuhkannya. Pergilah ke suatu tempat di mana kita merasa dihargai dan berceritalah. Dan di sini saya merasa adalah tempat yang sangat cocok untuk kita bisa berbagi cerita bersama. Kamu akan mendapat satu sudut pandang baru tentang belajar memaafkan, belajar sabar, dan belajar ikhlas. Serta yang paling terpenting adalah belajar untuk tidak berhenti kepada Sang Maha Pemberi Kesembuhan. Kamu akan mengerti bahwa kamu tidak akan sendirian. Nanti saya akan bacakan beberapa kutipan di buku ini yang menurut saya cukup membantu kita untuk sembuh. Semoga kamu lekas pulih dan terus bertumbuh menjadi lebih dewasa. Dan pada akhirnya kamu bisa sembuh dari luka. Mungkin saya ada satu tulisan. Belum saya tandai lagi. Nah, ini adalah salah satu tulisan pertama di bab pertama. Mungkin teman-teman bisa mendengarkan. Ada seseorang yang berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia bisa melakukan semuanya sendiri. Meletakkan semua beban itu di atas pundaknya, lalu tidak bercerita kepada siapapun. Ia memilih diam, karena saat ia berusaha bercerita, katanya, lukamu tak seberapa. Kalimat sederhana itu berhasil meruntuhkan semua ketegarannya dan membuatnya selalu mempertanyakan diri sendiri. Sebegitu kerdilkah jiwa ini hingga tak mampu menumpang luka, hingga tak mampu menampung luka yang tak seberapa itu? Sedang suara sumbang lain berusaha menerka. Bagaimana bisa kamu menangis padahal kerjamu hanya tertawa-tawa? Mendengar itu, ia hanya tersenyum dan menggeleng, lalu bergumam dalam hati, makhluk paling ceria pun pasti memiliki rahasia. Jadi setiap kita yang mungkin kelihatannya ceria tapi di dalam hatinya menyimpan luka, benar kan? Pasti benar ya. Dan salah satu untuk menyembuhkan ya dengan berada di sini, kemudian bercerita dengan berbagi pengalaman dengan orang-orang lain. Dan saya juga mau membacakan di kalimat terakhirnya.
Ada hal-hal di luar kendali yang tak bisa kamu ubah. Sekuat apapun kamu melawan, sekeras apapun kamu menolak. Sekalipun berlutut dan memohon, takdir dan waktu tak pernah peduli bagaimana perasaanmu dan apa peran yang sedang kamu jalani. Jika takdir telah ditetapkan, yang terjadi terjadilah. Dan bila waktu telah ditentukan, kamu tak bisa memajukannya barang sedikit pun, dan tak pula memundurkannya barang sedetik pun. Yang kamu perlukan barangkali hanyalah mengambil jeda di sementara waktu untuk memastikan luka yang kamu alami benar-benar kering. Setelah kesedihan yang bertubi-tubi, setelah sebuah kabar memilukan yang meruntuhkan ketegaranmu, mengambil jeda adalah pilihan yang terbaik. Bukankah seindah dan sedalam apapun kata-kata tak akan bermakna jika ia tak berspasi? Bisakah ia dimengerti jika tidak ada jeda? Dan saya meneruskan di sini ada tulisan, tentu akan sangat sulit membaca kalimat ini jika tanpa jeda. Jadi tulisan itu kita nggak pakai spasi dan itu akan sangat menyulitkan kita untuk membaca, bukan? Dan di akhirnya ada sebuah kalimat yang menurut saya sangat bagus. Mari kita bercerita lagi tentang mimpi yang sempat terhenti, tentang canda yang sempat terjeda, tentang doa-doa yang hampir hilang percayanya. Tapi nanti saat kamu telah selesai dari jedamu. Untuk sekarang, kuserahkan waktu sepenuhnya untukmu dan membiarkanmu bebas dalam ruang sendirimu. Aku tak akan mengganggu. Itu adalah beberapa kutipan dari buku yang kedua ini. Buku yang pertama ada judulnya Menunggu Itu Ada Seninya. Dia terbitan di bawah Kompas Gramedia di Kuanta. Kemudian ini yang kedua, terbit Desember tahun lalu. Dan yang sekarang untuk September awal, Agustus akhir, saya juga akan menerbitkan satu buah novel yang berjudul Laki-Laki Tanpa Tanya. Apa itu? Bercerita tentang apa? Perjuangan seorang ayah kepada anak perempuannya. Jadi misal teman-teman nanti suka membaca atau apa, silakan boleh baca, dan kalau mau boleh berkunjung ke IG saya apostrof.id. Saya di situ banyak menuangkan ide-ide saya melalui video-video singkat dan berbagi cerita lah. Dan kita juga nanti bisa berteman kalau ada perkumpulan seperti ini. Kemudian saya juga ingin ikut lagi mendengarkan cerita teman-teman semua, dan kalau cerita teman-teman menarik, mungkin saya juga akan memasukkannya ke dalam buku-buku saya selanjutnya. Karena apa? Karena saya punya mimpi untuk menerbitkan jumlah buku sebanyak usia kita. Misal usia kita 25, ya harusnya saya udah menerbitkan buku 25. Sekarang saya 26, harusnya udah menerbitkan buku 26. Tapi sekarang karena masih ada 3, masih banyak lagi yang perlu saya kejar, dan semoga ini juga menginspirasi teman-teman semua untuk kenapa kita harus menulis buku, karena pada satu hari nanti kita tidak ada dan apa yang bakal kita kenang itu hanya karya-karya kita. Karena contohnya gini, saya punya ayah, mungkin saya nggak tahu menahu tentang ayah saya, padahal kan kita hidup dalam satu keluarga, dalam satu rumah, tapi kok saya bisa tahu orang-orang yang entah di mana, tapi karena dia menulis buku, meninggalkan legasi, ya saya tahu pemikiran-pemikirannya. Jadi kalau teman-teman pasti di sini juga pemikirannya brilian semua. Belajar aja bareng-bareng kita nulis, dan mungkin yang bahkan membuat kita bahagia adalah kita bisa menerbitkan karya pertama. Setelah karya pertama kita bisa terbit, nanti setelahnya itu kemungkinan kayak penerbit-penerbit itu bakal banyak menghubungi kita, dan jalannya itu akan mudah. Dan itu aja sih yang pengen saya ungkapkan, karena penulis-penulis terkenal yang sekarang punya waktunya, dan saya tidak mau menyia-nyiakan waktu itu untuk menggantikan peran mereka. Mungkin itu saja, mohon maaf kalau ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.